Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan presentasi materi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220209500031 dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Wireless One untuk memenuhi tugas komunikasi data oleh Ibu Ayu Tri Wardani SPD MPD selaku dosen mitra. Baik, adapun 7 pokok pembahasan pada materi kali ini. Yang pertama pengertian dari One, yang kedua fungsi dari One, yang ketiga karakteristik dari One, yang keempat perangkat One, yang kelima cara kerja One, yang keenam macam-macam layanan One, dan yang ketujuh kelebihan dan kekurangannya. Baik, saya akan membahas pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Pengertian One. Jaringan One adalah sebuah jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah yang sangat besar, yang dapat menghubungkan banyak komputer secara jarak jauh. Luas cakupan yang dapat dijangkau oleh jaringan One adalah antar kota hingga bahkan satu negara. Adapun definisi lain dari pengertian One, jaringan One dapat diartikan sebagai suatu interkoneksi antara jaringan komputer lokal yang secara fisik tidak berdekatan satu sama lain. Bahkan, komputer-komputer ini dipisahkan dengan batas geografis seperti kota, provinsi, atau bahkan melintas negara dan benua. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari One. Selanjutnya, adapun beberapa fungsi dari One. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Karena cakupan wilayah jaringan One sangat besar, maka bila suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor di wilayah yang dapat berkomunikasi dan melakukan transmisi data dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, yang kedua, mengintegrasikan LAN dan MAN. One menjadi jembatan integrasi dari jaringan yang lingkungannya lebih kecil, yaitu jaringan LAN dan MAN. Dengan demikian, maka perusahaan dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi biaya operasional. Sebenarnya pada saat awal-awal membangun jaringan One, biaya yang harus dikeluarkan sangat besar. Namun, jaringan ini masih tergolong terjangkau bagi perusahaan yang dibatasi negara maupun benua. Yang keempat, mendukung operasional perusahaan. Baik perusahaan nasional atau multinasional, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih baik. Namun, sebelum dapat membantu operasional perusahaan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membangun jaringannya sesuai aturan yang ada. Karena beberapa negara memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan jaringan One. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik. Untuk jaringan One, karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan One adalah sebuah jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang sama dan dalam jaringan yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan LAN ataupun MAN. Yang kedua, cakupan jaringan One sangat luas
Selanjutnya, penggunaan dapat mengakses bandwidth meski dari jarak jauh. Selanjutnya, jaringan WAN bekerja melalui data link pada layar OSI dan fisikal. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu perangkat. Adapun beberapa bagian dari perangkat jaringan WAN. Yang pertama ada router. Router ini berfungsi untuk mengatur jaringan dan mengatur kontrol dinamis ke resource. Kemudian ada CSU dan DSU, perangkat Channel Service Unit atau Data Service Unit yang bertugas menjembatani komunikasi sinyal dengan format yang telah disesuaikan. Kemudian ada modem. Modem ini yang bertanggung jawab menyiapkan data yang kemudian akan ditransmisikan melalui local loop. Selanjutnya ada communication server. Perangkat yang satu ini bertugas menjaga konsentrasi komunikasi pengguna dial-in serta menjadi remote access ke jaringan LAN. Kemudian ada Synchronous Transfer Model. Biasa dikenal dengan ATM yang merupakan sebuah protokol yang menjadi standar internasional jaringan sel relay. Perangkat ini dijadikan protokol untuk memaksimalkan penggunaan media dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya multiplexer. Multiplexer akan mentransmisikan gabungan beberapa sinyal ke sirkuit tertentu dan mampu mentransfer data secara terus-menerus seperti data suara, foto, teks, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir MAS. Antena bukanlah bagian utama dari jaringan WAN. Namun, antena berguna untuk menyebarkan sinyal. Dengan adanya antena akan membuat sinyal lebih stabil, ditambah lagi dengan jangkauan yang sangat jauh. Kemudian pokok pembahasan yang kelima tentang cara kerja. Adapun cara kerja dari WAN, prinsip kerja jaringan WAN bisa digambarkan seperti berikut ini, yaitu sebuah komputer server akan ditempatkan di lokasi tertentu untuk mendukung segala kebutuhan akses. Kemudian, informasi dan database yang dimiliki komputer server tersebut akan mentransmisikan informasi ke jaringan komputer yang telah didesain dan dibangun sesuai topologi yang diperlukan. Lalu, beberapa komputer user akan saling terhubung dengan mengakses data atau informasi yang terdapat pada komputer server. Kemudian yang keenam, macam-macam layanan. Adapun beberapa bagian macam-macam dari layanan WAN. Yang pertama, PSTN atau Public Switched Telephone Network ialah suatu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan line telepon yang mana mengubah data digital atau komputer menjadi data analog dengan memanfaatkan perangkat keras berupa modem. Yang kedua, Licensed Lines adalah salah satu teknologi jaringan WAN yang memanfaatkan suatu koneksi secara langsung yang memiliki sifat permanen antara piranti yang berhubungan dan memberikan suatu koneksi konstan dengan kualitas layanan koneksi atau QoS. Selanjutnya, X25 ialah suatu teknologi jaringan WAN paket switching melalui jaringan PSTN. Kemudian, Frame Relay adalah salah satu layanan teknologi jaringan WAN dalam paket switching yang memungkinkan adanya suatu komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. Kemudian yang ketujuh, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan WAN, yaitu dapat digunakan untuk transmisi file, data, resource, dan jaringan workstation. Kemudian dapat memperoleh informasi secara real time, lalu wilayah jangkauannya sangat luas, dapat diakses dari jarak jauh, kemudian infrastruktur perusahaan bisa terpusat dan tidak perlu membuat server di tiap-tiap cabang kantor perusahaan.
dapat meningkatkan keamanan transmisi data, bahkan data yang sensitif, karena sebelum data dikirim akan dienkripsi terlebih dahulu. Kemudian bandwidth yang bisa digunakan jaringan WAN sangat besar. Lalu dapat mengirim pesan dan file dengan ukuran yang besar secara cepat apabila terkoneksi internet. Kemudian adapun kekurangan dari WAN, yang pertama biaya pembangunan jaringan, fasilitas dan perawatan atau maintenance sangat tinggi. Selanjutnya konfigurasi pengaturan jaringan WAN sangat rumit. Kemudian wajib menggunakan firewall jika tidak ingin jaringan Anda terganggu. Dan yang terakhir, dapat berpotensi terkena ancaman dari hacker dan ancaman siber lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama presentasi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.